Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bramantyo selaku dosen pengampu mata kuliah KPKC. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang hazard identification. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Habib Tanwirul Ulum dengan NRP akhir 058 bersama dengan rekan-rekanku. Dan saya Zaki Arik Muhammad dengan NRP akhir 178. Saya Muhammad Nazif Azhayan dengan NRP akhir 189. Saya Gazi Muhammad Azim dengan MRP belakang 205. Saya Haris Almahendra dengan NLP akhir 207. Baik, pada kesempatan luar biasa ini kami akan mendiskusikan tentang hasil identifikasi kami dengan satu unit operasi yang ada pada suatu industri, yaitu tentang absorber. Untuk deskripsinya sendiri yaitu uh, alat yang digunakan dalam industri kimia untuk melakukan proses absorpsi, yaitu pemisahan komponen gas dari campurannya dengan melarutkannya ke dalam cairan. Proses ini melibatkan perpindahan massa dari fase gas ke fase cair, di mana komponen gas yang ingin diserap atau solut berinteraksi dengan pelarut cairnya, yaitu absorben. Selanjutnya untuk proses yang terjadi pada unit absorber 2 tersebut, terjadi proses absorpsi gas sulfur trioksida atau SO3 oleh air H2O untuk membentuk larutan asam sulfat H2SO4 dengan konsentrasi tinggi yaitu 98,5%. Di dalam eh, unit absorber tersebut terjadi reaksi kimia yaitu SO3 dalam bentuk gas yang bereaksi dengan H2O dalam bentuk liquid menjadi H2SO4 dalam bentuk aqueous atau larutan. Next. Selanjutnya mengenai spesifika alat. Pada proses ini jumlah yang digunakan adalah satu, bahannya yaitu karbon steel SA201 grade A. Dimensinya, diameternya 5,97 meter, tinggi totalnya 8,8622 meter, rate produknya 115,58 kilogram per jam, tebal selnya 1 1/4 inch, tebal tutupnya 1/4 inch, jenis packingnya keramik bell saddle, ukuran packingnya 1 inch, dan jumlah plate-nya ada 4. Baik, izin melanjutkan. Adapun berikut merupakan part pada plafon pada absorber 2 itu sendiri, di mana memiliki fungsi untuk mengadsorpsi gas SO3 dengan air menjadi asam sulfat 98,5%. Adapun data berikut kami dapatkan dari satu data tesis kakak tingkat. Next. Berikut seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya merupakan dimensi dari alat absorber 2 yang digunakan. Namun untuk kasus yang lain mungkin akan dilakukan perhitungan yang serupa dengan absorber 2 itu sendiri. Untuk nilai-nilai tersebut dapat dihitung dengan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang valid. Next. Adapun pada absorber 2 ini, kita menggunakan jenis packing keramik bell saddle. Adapun alasan menggunakan jenis packing tersebut adalah karena memiliki ketahanan terhadap poros yang baik. Selain itu juga keramik ini merupakan bahan yang relatif murah jika dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain. Kemudian dari keramik sendiri juga mampu menahan suhu yang tinggi dan sering terjadi akibat panas reaksi eksotermik antara SO3 dan juga air. Adapun tipe yang lain seperti packet tower yang memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat dilihat pada slide. Bisa next. Berikut merupakan analisis pengaman pada absorber itu sendiri, di mana terdapat relief valve, pressure gauge, liquid level indicator, dan juga gas detector. Dari masing-masing jenis pengaman tersebut memiliki tujuan untuk memperkuat dari absorber itu sendiri dari sisi mekanik dan juga dari sisi internal itu sendiri. Adapun analisis tambahan juga dapat dihitung nanti ketika di hazard identification. Next. Juga sama untuk analisis pengaman dari absorber, ada spray system, ventilation system, double seals, alarm system, dan lain sebagainya. Juga memiliki fungsi masing-masing yang dapat dilihat pada slide berikut. Next.
Untuk analisis dari bahaya bahan yang digunakan, di mana pada proses kali ini ada SO3, air, dan juga asam sulfat 98,5%. Untuk SO3 sendiri ini merupakan satu senyawa yang korosif dan juga reaktif dengan air serta beracun. Hal tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit, kerusakan saluran pernapasan, dan lain sebagainya. Dapat diatasi dengan menggunakan APD lengkap dan juga menjaga ventilasi sirkulasi udara yang baik serta dapat ditangani dengan hati-hati. Adapun untuk asam sulfat 98,5% memiliki potensi bahaya sama, yaitu korosif dan dapat menyebabkan luka bakar jika terkena pada kulit dan dapat menyebabkan kerusakan dari bahan material itu sendiri. Adapun langkah mitigasinya dapat digunakan ventilasi yang cukup dan juga menggunakan peralatan tahan korosi serta APD yang lengkap. Next. Baik, izin melanjutkan kali ini untuk di bagian aspek mass and heat balance untuk unit absorber 2 ini. Mungkin bisa next ke slide aja yang di PPT untuk yang heat ini. Oke, jadi untuk Excel-nya juga telah kami tampilkan di PPT ini untuk yang heat balance. Jadi sebenarnya landasan kita memakai mengaitkan adanya hitungan heat balance ini ke analisis hazard karena dengan adanya perhitungan heat balance ini kita kan terdapat peristiwa yang bernama absorpsi di unit absorber ini. Nah, pada unit ini itu terjadi reaksi yang terjadi antar komponen yang kita pakai gitu. Nah, dari mekanisme reaksi kemudian absorpsi yang terjadi ini itu menimbulkan fluktuasi tekanan dan juga timbul energi kalor di dalamnya. Sehingga perlu dihitung juga heat balance-nya untuk nanti kita analisis kira-kira output ke hasil hazobnya, kemungkinan resikonya itu apa saja. Nah, untuk heat balance yang telah dihitung didapatkan nanti di akhir itu adalah heat balance sebesar seberapa besar gitu. Nah, untuk pertama-tama kita tampilkan dulu untuk mekanisme reaksinya bagaimana. Nah, di sini ada reaktan yaitu H2SO4, H2O, SO3, SO2, O2, dan N2. Kemudian produk pada reaksi yang terjadi itu H2SO4, H2O, SO3, SO2, O2, dan juga N2. Kemudian untuk temperaturnya juga telah tertampil juga. Kemudian kita lanjut ke reaksi yang terjadi. Jadi reaksi yang terjadi itu adalah SO3 plus H2O menjadi H2SO4. Nah, kenapa kok komponen yang bereaksi hanya SO3, H2O, kemudian menghasilkan H2SO4? Karena untuk komponen yang lain itu bersifat inert, jadi tidak seberapa diperhitungkan dan tidak seberapa berpengaruh gitu. Nah, kemudian kita pakai konsep stoikiometri untuk menghitung hasil molnya setelah bereaksi. Didapatkan mula-mula itu 0,914 untuk keduanya, kemudian yang bereaksi itu sebesar 0,913 dan sisanya setelah bereaksi itu 0,01 untuk kedua reaktan SO3 dan H2O. Dan untuk di produk H2SO4 itu terbentuk 0,913 mol. Kemudian kita juga bisa menghitung untuk delta HF. Nah, delta HF ini apa? Delta HF ini adalah entalpi dari hasil reaksi pembentukan. Jadi namanya entalpi pembentukan lah. Didapatkan itu sebesar minus 683.920 joule per kilomol, kemudian minus 2285840 joule per kilomol, dan minus 810,400 joule per kilomol. Nah, ini tuh untuk standar entalpi yang kita gunakan nilainya berapa itu kita mengambil berdasarkan appendix F di buku Himmelblau. Nah, untuk gambar di sebelah kanan yang kotak itu didapatkan dari gambar PNID yang telah diberikan saat di kelas. Itu kita mendapatkan di unit absorber 2. Nah, kemudian di situ
tertera bahwa untuk di desain PNID-nya itu terdapat 99,99% H2SO4 di outlet dengan kode nomor 20. Oke, mungkin next. Nah, kemudian dihitung panas masuknya, tertampil juga di Excel-nya itu dengan berbagai komponen, dengan suhunya dikonversi ke Kelvin, kemudian T referensinya kita pakai 25 Celcius karena 25 Celcius ini adalah suhu yang stabil untuk dihasilkan di laboratorium. Karena kan dari hasil kasus yang kita gunakan ini kan juga adalah data dan hasil eksperimen, hasil praktikum yang dilakukan di laboratorium. Jadi kita menggunakan referensi 25 Celcius. Selain itu karena suhu ini juga mudah didapatkan untuk di kondisi lab itu. Nah, kemudian dihitung untuk delta HR-nya pada 25 derajat Celcius. Next. Didapatkan reaksi eksotermis. Terus dihitung untuk kapasitas panasnya pada setiap komponen, diperoleh untuk kapasitas panasnya tertampil di layar berikut. Nah, oke, karena reaksinya eksotermis maka untuk kapasitas panasnya bernilai positif semua. Untuk T referensi masih menggunakan 25 derajat Celcius yang tadi dengan rumus integral batas T dan T referensi CPDT dari komponen masing-masing. Nah, untuk CP ini adalah kapasitas panas. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita menampilkan data kesimpulan dengan menggunakan tabel dari hasil entalpi yang dihasilkan. Diperoleh totalnya itu 4,6372 dikali 10 pangkat 7 Joule per jam. Next. Oke, kemudian dihitung untuk panas keluarnya dengan suhu berikut tertampil di layar. Next. Nah, untuk panas keluar ini kita hitung juga kapasitas panasnya dengan rumus yang sama. Diperoleh besar kapasitas panas setiap komponen tertampil di layar, yaitu 2,66, 1,77, 1,66, 1,44, dan 5,65 dengan pangkat 10 33343 Joule per kilomol. Dengan setelah itu juga ditampilkan untuk kesimpulan hasil data yang diperoleh untuk setiap komponen. Diperoleh entalpi totalnya itu 14,584182,49 Joule per jam. Next. Oke, kita sampai di perhitungan terakhir kita, yaitu di final menghitung heat balance. Jadi kita hitung heat balance-nya dengan panas masuk sama dengan panas keluar. Untuk di ruas kiri kita tambahkan dengan entalpi dari reaksi pada 25 derajat Celcius. Untuk ruas kanan kita tambahkan dengan kalor loss atau kehilangan kalor. Kita input angkanya dan didapatkan kilosnya itu 3,179 dikali 10 pangkat 7 Joule per jam. Oke, next. Itu adalah slide terakhir dari heat balance. Mungkin selanjutnya bisa ke mass balance. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin menjelaskan untuk mass balance. Oke, jadi untuk mass balance di sini di bagian kanan itu ada ilustrasi dari absorbernya.
Di sini ada 4 stream, 2 stream in dan 2 stream out. Kemudian di mass balance ini sebelum kita masuk mass balance-nya, kita perlu mencari berat molekul dari masing-masing komponen. Di sini komponennya itu ada SO3, SO2, N2, O2, H2SO4, dan H2O. Dan berat molekulnya bisa dilihat seperti pada di layar. Kemudian kita juga eh, dicari reaksinya karena di sini kan konversinya 99%. Jadi yang bereaksi itu hanya 0,913 mol dari 0,914 mol. Mungkin bisa ke bawah. Oke. Untuk mass balance, pertama kita meninjau dari yang input dulu. Jadi di input ini ada 2 stream. Yang pertama stream nomor 12 dan stream nomor 12 ini itu diperoleh dari converter bed 4 dengan nilai molar flow rate dan mass flow rate seperti yang berada pada layar. Kemudian untuk stream 20 ini juga nilainya didapat dari circulation pump 2 dengan mol flow rate dan mass flow rate setiap komponen seperti pada layar. Nah, di sini kemudian ada eh, reactionnya. Karena reaksinya tadi kan 0,913 ya, 0,913 mol. Nah, 0,913 mol ini itu dikonversi ke mass flow dengan menggunakan BM-nya. Jadi 0,913 dikalikan dengan BM-nya SO3. Kemudian di sini SO2, N2, dan O2-nya itu nol karena ketiga komponen tersebut itu tidak bereaksi. Dan yang bereaksi itu hanya SO3, H2SO4, dan H2O. Kemudian ditinjau dari stream output nomor 13. Di sini pertama komponen SO3 itu sisa 0,001 mol. Karena tadi yang bereaksi itu 0,913 dari 0,914. Jadi tersisa 0,001 mol. Dan 0,01 mol ini dikonversi ke massa menggunakan PM. Kemudian di sini untuk SO2, N2, dan O2 itu sama seperti pada stream 12 karena nggak bereaksi. Kemudian untuk stream output nomor 19, di sini SO3, SO2, N2, O4 itu kosong karena stream 19 ini eh, nggak mengandung keempat komponen tersebut tapi hanya H2SO4 dan H2O. Untuk H2SO4-nya itu nilainya didapat dari penambahan stream 20 dan reaction yang dihasilkan dari reaksinya. Jadi 10,88 ini ditambahkan dengan 0,913 hasilnya 11,7. Dan 11,7 ini dikonversi ke mass flow jadi menggunakan PM jadi sekian. Dan H2O-nya juga sama. Itu eh, untuk H2O-nya itu juga sisa. Kemudian di sini konversi mass flow-nya dengan BM. Kemudian setelah meninjau keempat stream tersebut, itu dicek balance-nya. Jadi di sini di total, kemudian diperoleh itu totalnya sama, nilainya segini. Dan akhirnya menunjukkan kalau pada unit absorber tersebut itu balance untuk mass flow-nya. Nah, eh, mass balance ini itu bisa digunakan untuk analisis hazard juga karena misal jika mass balance itu menunjukkan sel konsentrasi yang tinggi gitu, itu misal SO3 atau H2SO4-nya itu tinggi, itu bisa meningkatkan resiko korosi pada material absorber. Dan material yang ketahanannya tinggi itu lebih diperlukan kalau di kasus seperti ini. Kemudian data mass balance ini juga bisa mm, mengungkapkan kalau misal ada perubahan komposisi gas atau cairan yang bisa mempercepat degradasi material. Misalnya dari sekian zat tersebut itu bisa berpotensi membentuk senyawa korosif lain. Seperti itu. Mungkin next bisa dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan, bisa langsung ke hazard identification.
Baik, dapat dilihat mungkin bisa digeser yang paling bawah terlebih dahulu. Adapun untuk parameter atau bagaimana standar kita menilai dari Hazard itu sendiri, kita lihat dari beberapa tabel berikut. Yang pertama dari tabel peluang itu sendiri, di mana tabel ini digunakan untuk menilai tingkat dari kemungkinan suatu kejadian berbahaya itu terjadi. Untuk representasi angka 1 hingga 5 itu mewakili dari tingkat kemungkinan dari yang sangat jarang hingga sangat sering. Dan juga untuk kuantitatifnya di situ dapat dilihat untuk dari range waktu 1 bulan hingga 1.000 tahun sekali. Kemudian dari nilai tersebut dapat digunakan untuk identifikasi dari peluang itu sendiri. Adapun nilai 1 itu menunjukkan bahwa sangat jarang, yaitu 1.000 tahun sekali, dan yang poin nomor 5 itu kejadiannya sangat sering atau 1 bulan sekali. Sehingga diperlukan tindakan segera karena resikonya yang sangat tinggi. Kemudian adapun yang konsekuensi tabel yang kedua, itu digunakan untuk menilai dari dampak kejadian berbahaya jika terjadi. Dapat dilihat juga bahwa tingkatan dampak tersebut berdasarkan parameter numerik seperti tingkat cedera atau kerugian itu sendiri. Mana untuk dari kuantitatifnya, contohnya seperti P3K hingga sampai fatality. Untuk nilai 1 itu merepresentasikan dari dampak yang sangat kecil seperti hanya membutuhkan P3K saja. Kemudian yang angka 5 yang berwarna merah itu dampaknya sangat besar seperti fatality atau kematian yang membawa resiko besar bagi keselamatan manusia dan juga operasional. Kemudian dapat dilihat juga pada standar resiko dan penilaian resiko pada metrik probability tersebut digunakan untuk menilai tingkat resiko berdasarkan kombinasi kemungkinan dari kemungkinan atau probability dan juga consequences. Di mana untuk sumbu vertikal itu adalah dampak kejadian dengan nilai dari 1 hingga 5. Kemudian untuk sumbu horizontal atau probability itu merupakan representasi dari tingkat kemungkinan kejadian itu sendiri dengan nilai dari 1 hingga 5. Kemudian dapat diakumulasikan untuk menjadi total point untuk risk evaluation. Di mana untuk kategori yang berwarna merah 15 hingga 25 dikategorikan sebagai extreme risk atau memiliki pengertian bahwa aktivitas tersebut tidak boleh dilanjutkan dalam bentuk saat ini. Kemudian tindakan kontrol resiko segera diperlukan untuk mengurangi resiko ke tingkat sedang atau lebih rendah. Adapun untuk yang poin 8 sampai 12 itu high risk di mana aktivitas perlu dimodifikasi atau tindakan kontrol resiko diterapkan. Untuk poin nomor 4 hingga 6 disebut sebagai medium risk, aktivitas dapat dilanjutkan dengan pengendalian operasional dan manajemen yang ada. Tetap perlu pengawasan untuk memastikan resiko tidak meningkat. Dan yang terakhir ada nilai 1 hingga 3 atau disebut low risk, tidak diperlukan tindakan tambahan, kecuali jika ada kemungkinan adanya eskalasi dari resiko itu sendiri. Aktivitas dapat dilanjutkan seperti biasanya. Kemudian kita selanjutnya akan membuat tabel HAZOP identification dengan beberapa parameter di atas. Mungkin untuk parameter pertama dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk parameter pertama kita meninjau dari parameter flow atau aliran. Untuk gadurnya yaitu no flow, flow, tidak ada aliran yang masuk ke unit absorpsi. Di mana possible cause-nya yang pertama ada kerusakan pompa sehingga dapat menyebabkan tidak adanya aliran SO3 atau air dan reaksi akan berhenti dengan tingkat keparahan eh, yaitu 3 dan likelihood 2 dan risk evaluation sebesar 6. Dengan untuk safeguard yang bisa dipakai yaitu sensor tekanan, alarm kerusakan pompa dan backup pompa. Kemudian untuk residual risk atau resiko sisanya untuk severity atau tingkat keparahannya yaitu 3, untuk likelihood 2 dan tingkat resiko 2. Mungkin bisa agak ke kanan dikit. Apakah perlu tindakan lebih lanjut untuk mengurangi level dari resiko? Tidak, dan action yang dibutuhkan hanya sekedar pemeriksaan rutin pompa. Kemudian untuk possible cause kedua pada no flow, yaitu blockage pada jalur pipa, di mana konsekuensi yang dapat terjadi yaitu risiko akumulasi gas SO3 atau menumpunya gas SO3. Dengan tingkat keparahan pada level 4, likelihood
pada level 3 dan resiko evaluation 12. Eh, untuk safeguard yang bisa dipakai yaitu sistem deteksi tekanan berlebih dan bypass pipa. Kemudian setelah dilakukan pemasangan safeguard, residual risk atau resiko sisa untuk severity menjadi 3 dan likelihood menjadi 2 dan tingkat risk menjadi 3. Apakah perlu eh, action lebih lanjut untuk mengurangi level resiko? Jawabannya dibutuhkan dengan action yaitu berupa memasang flow sensor, inspeksi rutin jalur pipa dan pemasangan filter. Untuk yang kemudian, untuk yang ketiga, possible cause ketiga pada no flow, yaitu valve tertutup sepenuhnya. Yang selanjutnya dapat mengakibatkan penurunan efisiensi dari proses itu sendiri. Untuk severity dari hal tersebut, tingkat keparahannya berada di level 3 dan likelihood berada di level 3 sehingga risk evaluation-nya berada di level 9. Safeguard yang bisa dipakai yaitu sistem alarm untuk valve dan prosedur inspeksi rutin. Setelah dilakukan pemasangan safeguard, residual risk atau risiko sisa untuk severity menjadi 3, likelihood menjadi 1 dan tingkat risk menjadi 3. Bisa ke kanan sedikit mungkin. Apakah perlu further action untuk mengurangi level risiko? Jawabannya tidak. Yang perlu dilakukan untuk actionnya adalah melakukan kalibrasi berkala. Kemudian, untuk guideward high flow atau flow yang berlebih, dapat terjadi karena fluid yang masuk ke unit absorber itu dengan pompa alirannya terlalu tinggi. Sehingga konsekuensi yang dapat terjadi adalah valve tidak bisa terbuka secara penuh sehingga level absorber akan naik. Untuk severity atau tingkat keparahan untuk hal tersebut berada di level 4, likelihood-nya berada di level 2 dan risk evaluation-nya berada di level 8. Untuk safeguard yang bisa dipakai yaitu flow meter dan sistem kontrol aliran otomatis. Setelah dipakaikan safeguard, resiko sisanya untuk severity menjadi 2, likelihood 2 dan tingkat risk 2. Tidak perlu further action untuk mengurangi level resiko, sehingga action yang dibutuhkan hanyalah monitoring aliran secara real time. Kemudian, selanjutnya yaitu untuk uh, guidewards low flow atau flow-nya terlalu rendah. Untuk penyebabnya dapat berupa pompa beroperasi pada kapasitas yang terlalu rendah, sehingga konsekuensi yang dapat terjadi adalah reaksi tidak optimal dan efisiensi berkurang. Untuk untuk risk rankingnya untuk severity berada di level 3 dan likelihood berada di level 2 sehingga risk evaluation-nya berada di level 6. Untuk safeguard yang bisa dipakai yaitu alarm aliran rendah dan prosedur pengoperasian darurat. Setelah dipakaikan safeguard, resiko sisa untuk severity menjadi 3, likelihood menjadi 1 dan tingkat risknya menjadi 3. Dan tidak dibutuhkan action lanjutan untuk mengurangi level resiko. Untuk required action, tidak ada tindakan tambahan. Mungkin next. Parameter selanjutnya mengenai temperatur. Untuk deviation pertama yaitu yang high, possible cause-nya yang pertama reaksi exothermis tidak terkendali. Akibatnya kerusakan pada kolom. Untuk severity-nya di level 4, likelihood-nya 3 dan risk-nya di level 12. Untuk safeguard-nya itu yaitu pemasangan alarm, pengendalian suhu serta tekanan. Setelah dilakukan safeguard, residual risk-nya menjadi severity-nya 3, likelihood-nya 3 dan tingkat risk-nya 3. Untuk aksi selanjutnya diperlukan dengan cara pengecekan secara berkala agar tidak terjadi uh, eksotermis yang tiba-tiba naik. Kemudian untuk possible cause kedua yaitu kegagalan sistem pendingin. Akibatnya terjadi overheating. Untuk severity-nya di level 3, likelihood-nya di 3 dan risk-nya di 9. Untuk safeguard-nya yaitu memasang high temperature alarm. Setelah dipasang safeguard, severity-nya turun menjadi 3, likelihood-nya 2, serta tingkat risk-nya 2. Untuk future action-nya tidak diperlukan, cuma perlu melakukan penambahan alarm pada suhu tinggi. Kemudian pada possible cause yang ketiga, back pressure terlalu tinggi. Akibatnya itu terlalu pekat
dan terlalu panas untuk section pompa. Akibatnya severity-nya di level 3, likelihood-nya 2, dan tingkat risk-nya 6. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan safeguard-nya dengan cara memasangkan high temperature alarm. Setelah dilakukan safeguard, residual risk-nya tuh pada severity-nya turun menjadi 2, likelihood-nya 2, serta tingkat risk-nya 3. Untuk feature action-nya perlu dilakukan dengan cara valve dilakukan secara manual. Untuk deviation keduanya yaitu allow, untuk possible cause-nya isolasi pada pompa terbuka. Akibatnya terjadi pengkristalan. Untuk risk ranking initialnya, severity-nya pada level 3, likelihood-nya 2, dan tingkat risk-nya 6. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan safeguard-nya memasang katup isolasi serta melakukan maintenance rutin. Setelah dilakukan pemasangan safeguard, severity-nya menjadi di level 3, likelihood-nya 2, serta tingkat risk-nya 3. Untuk feature action-nya perlu dilakukan dengan cara pemasangan relief valve tambahan dan inspeksi secara berkala. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah di aspek pressure. Jadi untuk aspek pressure ini itu ada tiga, ada high, low, dan no. Nah, untuk yang di gauge height itu yang pertama ada kegagalan relief valve. Jadi di sini kan untuk pressure-nya terlalu tinggi. Nah, itu penyebabnya yang pertama kegagalan relief valve. Jadi relief valve ini apa? Relief valve ini adalah valve yang berguna untuk mengalirkan tekanan yang berlebih pada suatu sistem tangki atau apapun itu. Jadi untuk mengontrol tekanan jika berlebih. Kemudian dampak yang terjadi karena kegagalan relief valve itu yaitu overpressure dalam kolom, tangki atau apapun itu. Kemudian untuk severity-nya itu 4 dan likelihood-nya 2. Kemudian risk-nya itu ya itu 8. Nah, safeguard yang bisa dilakukan itu adanya sistem deteksi pressure, alarm indikator untuk pressure, alarm deteksi relief valve, dan katup output alternatif. Kemudian setelah dilakukan safeguard itu setelah dilakukan safeguard itu untuk severity-nya itu menjadi 3 dan likelihood-nya jadi 2 dan untuk tingkat risk-nya menjadi 3. Dan apakah dibutuhkan untuk tindakan tambahan untuk mengurangi resikonya? Yaitu yes. Dengan cara apa? Dengan memasang relief valve tambahan dan inspeksi secara berkala untuk kondisi operasi dari relief valve itu. Kemudian selanjutnya itu ada masih di deviation yang high. Itu yang kedua karena overfeeding gas CO3 melebihi kapasitas. Nah, possible causes-nya itu adalah risiko risiko kebocoran gas CO3 atau ledakan. Jadi bisa mungkin terjadi ledakan. Nah, untuk severity-nya itu 4, likelihood-nya 3, kemudian risk-nya menjadi 12. Nah, 12 itu hasil dari 4 dikali 3. Severity dikali likelihood. Kemudian safeguard yang bisa dipasang itu adalah alarm indikator untuk deteksi kebocoran gas. Nah, setelah dilakukan setelah adanya safeguard itu severity-nya itu 4, kemudian likelihood-nya 2, tingkat risk-nya 3. Kemudian apakah masih dibutuhkan tindakan tambahan? Yaitu dengan penambahan sistem shutdown otomatis. Kemudian tersumbatnya jalur pelepasan gas. Untuk possible cause-nya
dan possible consequences-nya itu adalah kerusakan fisik struktur absorber, severity-nya 3, likelihood-nya 3, dan risk-nya menjadi 9. Nah, safeguard yang dapat digunakan itu adalah alarm flow indicator untuk deteksi kestabilan flow. Nah, setelah dilakukan adanya safeguard itu, maka residual risk-nya itu menjadi 3, dan 3. Apakah diperlukan tindakan tambahan untuk mengurangi resiko? Jawabannya adalah iya, yaitu dengan optimalisasi sistem kontrol laju untuk umpan gas CO3. Nah, yang keempat yaitu kebocoran gas pada tekanan tinggi. Nah, untuk possible consequences-nya itu adalah bahaya paparan gas beracun. Severity-nya 4, likelihood-nya 3, dan risk-nya 12. Dan kemudian safeguard yang bisa diadakan yaitu adalah pemasangan alarm deteksi kebocoran. Kemudian setelah adanya safeguard, untuk severity-nya 3, likelihood-nya 3, dan tingkat risk-nya 3. Kemudian apakah ada diperlukan tindakan tambahan? Iya, yaitu dengan penambahan alarm tekanan tinggi untuk deteksi dari tekanan pada saat kondisi terkini. Nah, untuk yang deviation low itu karena pressure terlalu rendah, kemudian possible consequences-nya itu adalah efisiensi operasi yang menurun. Nah, namun untuk keselamatan itu tidak ada bahaya untuk keselamatan. Nah, severity-nya itu 3, likelihood-nya 3, dan risk-nya itu 9. Nah, safeguard yang bisa diadakan yaitu adalah kontrol indikator level untuk pressure. Kemudian setelah adanya safeguard itu, severity-nya menjadi 2, likelihood-nya 3, dan tingkat risk-nya 2. Dan masih perlu adanya tindakan tambahan yaitu dengan penambahan sistem kontrol pressure, yaitu dengan adanya penambahan sistem kontrol pressure supaya dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga yaitu jika tidak ada pressure. Nah, untuk tidak ada pressure ini itu berarti tidak ada operasi yang berjalan. Karena tidak ada operasi yang berjalan dan tidak ada tekanan, untuk resiko bagi keselamatan manusia dan juga untuk efisiensi proses terjadi itu tidak ada. Jadi nggak ada resiko untuk keselamatan makhluk hidup. Untuk severity-nya itu 3, likelihood-nya 3, risk-nya 9. Dan safeguard-nya mungkin alarm indikator untuk pressure, karena meskipun dideteksi tidak ada pressure, tapi bisa terjadi kemungkinan untuk adanya pressure di luar kontrol. Setelah itu serenity-nya menjadi 2, likelihood-nya 3, tingkat risk-nya menjadi 2. Nah, apakah diperlukan tindakan tambahan? Tidak, karena ya tidak ada tindakan tambahan karena nggak ada risiko ketika operasi tidak berjalan. Nah, kemudian sudah dapat dilanjut untuk ke parameter level dari liquid. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan untuk parameter selanjutnya ada level liquid, di mana kita meninjau untuk dua deviation, ada low dan juga high. Untuk low sendiri, untuk possible causes yang ada, yaitu adanya palm fit yang masuk, itu tuh kurang bekerja dengan baik dan juga menutup, sehingga menyebabkan aliran akan berkurang dan juga mempengaruhi kinerja dari pump itu sendiri, dan pastinya aliran outlet juga akan berkurang. Nah, adapun risk ranking initial untuk severity-nya dapat diberikan poin 3 dan juga likelihood-nya 3 dan juga untuk risk-nya ada 9. Adapun untuk safeguard yang bisa diterapkan yaitu sistem alarm pada sensor low level untuk memberikan peringatan sejak dini. Nah, setelah adanya safeguard tadi, kita menganalisis dari residual risk. Apakah kira-kira masih ada action yang dibutuhkan selanjutnya untuk severity-nya dari residual risk sendiri untuk parameter level liquid dengan deviation low itu severity-nya 3, likelihood-nya 2, dan juga tingkat risk-nya ada 2. Sehingga apakah membutuhkan action tambahan atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak. Dan juga untuk
action require-nya, tidak ada tindakan lanjutan atau tambahan. Selanjutnya untuk deviation high, yang pertama itu ada fluida umpan yang dipompakan terlalu tinggi yang dapat menyebabkan level valve tidak dapat membuka penuh sehingga level liquid pada absorber akan naik. Adapun untuk nilai dari severity-nya ada 3 dan juga ada likelihood-nya ada 4. Kemudian uh, kemudian untuk risk-nya diberikan poin 12. Untuk safeguard-nya sendiri yaitu alarm high level untuk mendeteksi. Setelah adanya safeguard, kita bisa mengevaluasi dan didapatkan untuk severity-nya mendapatkan poin 3, likelihood-nya 2, dan juga tingkat risk-nya ternyata masih tinggi, yaitu di angka 4. Apakah butuh tindakan lanjutan? Jawabannya adalah iya, yaitu dengan melakukan inspeksi rutin untuk mencegah sumbatan pada drain atau outlet, dapat juga menggunakan satu alat penting yaitu liquid level indicator. Kemudian untuk selanjutnya, untuk parameter yang sama, liquid level dan juga deviation yang high juga untuk possible causes yang ada, yaitu dengan malfungsi dari sistem drain atau tersumbatnya dari jalur keluaran cairan yang dapat menyebabkan overflow cairan yang dapat menyebabkan tumpahan ke lingkungan atau bahkan ledakan. Nah, dapat dilihat juga bahwa untuk severity-nya diberikan poin 4, kemudian likelihood-nya 3, dan mendapatkan risk analisisnya sebesar 12. Adapun untuk safeguard yang memungkinkan yaitu dengan melakukan sistem shutdown otomatis saat level mencapai ambang batas kritis. Tapi kita mengevaluasi apakah dari safeguard yang ada ini masih dibutuhkan atau masih kurang efisien, kurang optimal, sehingga kita menganalisis dari residual risk-nya. Dapat dilihat pada residual risk bahwa di situ diberikan poin 4 untuk severity, kemudian likelihood-nya 2, dan juga tingkat risk-nya masih di angka 3 gitu ya. Jadi tetap membutuhkan action tambahan, yaitu dengan melakukan sosialisasi prosedur penanganan kondisi overflow kepada pekerja ataupun operator. Karena memang ini adalah satu poin, meskipun terdapat sensor yang baik, terdapat alarm yang dioperasionalkan, tapi ketika para penggunanya tidak memaksimalkan, tidak memiliki pelatihan simulasi, hal tersebut maka akan sia-sia. Oleh karena itu dibutuhkanlah sosialisasi prosedur penanganan kondisi overflow tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya masuk ke parameter material resistance. Untuk deviation-nya di sini ada low dan high. Untuk yang pertama yaitu masuk ke low-nya. Possible cause-nya itu material kolom absorber tidak tahan terhadap H2SO4 ataupun SO3. Untuk possible consequences-nya, korosif material kolom, kebocoran, dan kegagalan struktural kolom. Kemudian masuk ke risk ranking initial. Yang pertama itu severity, itu levelnya 4, likelihood-nya 4, sehingga diperoleh risk-nya itu 16. Untuk safeguard-nya, yaitu pemilihan material yang tahan terhadap H2SO4 dan SO3. Dan masuk ke residual risk. Di sini severity-nya 3, likelihood-nya 3, dan tingkat risk-nya 2. Sehingga untuk action penanggulangannya itu tidak perlu. Tapi untuk selanjutnya yaitu masuk ke deviation yang high. Untuk possible causes-nya itu peningkatan resistansi material. Untuk possible consequences-nya itu menyebabkan penyumbatan. Kemudian masuk ke risk ranking initial, severity-nya itu 4, likelihood-nya 4, sehingga risk-nya 16. Kemudian safeguard-nya itu pemilihan material yang tahan korosi. Untuk masuk ke residual risk, itu severity-nya 3, likelihood 3, tingkat risk 2. Untuk action penanggulangannya itu tidak perlu. Nah, kemudian masuk ke parameter yang terakhir yaitu composition. Di sini deviation yang pertama yaitu contaminants in H2SO4. Jadi possible causes-nya itu kualitas bahan baku yang buruk atau terjadi kontaminasi dari luar sistem. Untuk possible consequences-nya itu terdapat pola korosi yang tidak bisa diprediksi. Kemudian masuk ke risk ranking initial, severity-nya 4, likelihood-nya 4, risk-nya 16. Safeguard-nya melakukan quality control untuk menjaga kondisi alat.
Kemudian masuk ke residual risk. Severity-nya 3, likelihood-nya 3, tingkat risk-nya 3. Kemudian action penanggulangannya itu perlu, yaitu rutin melakukan maintenance kepada alat. Kemudian masuk ke division yang kedua, yaitu low concentration H2O. Possible cause-nya, kurangnya aliran air masuk. Possible consequence-nya itu penyerapan atau absorpsinya itu tidak efisien, dan bisa terjadi overheating. Kemudian masuk ke risk ranking initial, severity-nya 3, likelihood 3, risk-nya 9. Untuk safeguard-nya itu memasang flow monitors. Kemudian masuk ke residual risk, severity-nya 3, likelihood-nya 2, tingkat risk-nya 2. Kemudian action penanggulangan tidak perlu. Dan untuk deviation yang terakhir, yaitu high concentration SO3. Possible cause-nya itu kelebihan aliran SO3, possible consequences-nya meningkatkan laju korosi dan terjadinya malfungsi. Kemudian masuk ke risk ranking initial, severity-nya 4, likelihood 3, sehingga risk-nya 12. Untuk safeguard-nya, pemilihan material yang bagus dan tahan terhadap korosi. Kemudian masuk ke residual risk, severity-nya 3, likelihood 3, dan tingkat risk-nya 2. Kemudian action penanggulangannya tidak perlu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 KPKC. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengerjaan. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bram atas ilmu yang telah diberikan. Semoga dengan ilmu tersebut dapat kami manfaatkan dengan baik dan dapat kami implementasikan ke depannya. Kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.